Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja subsidi hingga April 2024 mencapai 51,8 triliun rupiah. Realisasi tersebut tercatat turun 16,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja untuk subsidi mencapai 51,8 triliun rupiah hingga April 2024. Realisasi ini turun 16,5% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri dari subsidi energi yang mencapai 42,4 triliun rupiah dan subsidi non-energi mencapai 9,4 triliun rupiah. Untuk subsidi, kita mengalami sedikit penurunan dari 62 triliun ke 51,8 atau turun 16,5, nggak sedikit, cukup tajam. Tapi ini tentu nanti akan kita lihat perkembangan dari, kalau subsidi itu berarti konsumsinya, volumenya, dan kemudian kurs dan harga minyak. Sampai dengan April, jadi berarti ini 1 kuartal per 1, itu untuk BBM ada realisasi 4,3 juta kiloliter, mengalami penurunan sedikit. Tapi untuk LPG mencapai 2 juta metrik ton, itu kenaikan 0,8. Listrik mengalami kenaikan, pelanggannya mencapai 40,3 juta pelanggan. Lebih rinci, realisasi subsidi terdiri dari subsidi BBM yang disalurkan sebanyak 4,3 juta kiloliter atau turun 2,6% dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian untuk subsidi LPG 3 kg direalisasikan sebanyak 2 juta metrik ton atau tumbuh 0,08% dari periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya, subsidi listrik disalurkan kepada 40,3 juta pelanggan dan mengalami pertumbuhan 3% dari periode yang sama di tahun 2023. Sementara untuk subsidi kredit usaha rakyat yang disalurkan oleh perbankan telah mencapai 90,5 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini akan kita ulas bagaimana realisasi dari penyaluran subsidi dan juga target ataupun proyeksi dari penyaluran subsidi di tahun 2024 dan juga 2025. Adapun pemirsa, hingga April 2024, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi mencapai 51,8 triliun rupiah hingga April lalu. Jumlah ini tercatat turun 16,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Sementara itu pemirsa, pemerintah disebut berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Rencana kebijakan ini terungkap dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa rencana tersebut belum ditetapkan dalam waktu dekat. Adapun selanjutnya, Kementerian Keuangan akan membahas rencana tersebut bersama Badan Anggaran DPR RI. Sementara itu pemirsa, jika dilihat dalam laporan tersebut, keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 67,1 triliun rupiah per tahun. Dan terkait besarnya efisiensi anggaran, Menteri Keuangan mengatakan angka 67,1 triliun rupiah tersebut berdasarkan perhitungan dari APBN sebelumnya, asumsi kurs dan juga harga minyak. Dan di laporan itu juga pemirsa disebutkan bahwa peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Ya, dari realisasi subsidi pemirsa, kita beralih ke sisi penyaluran BBM bersubsidi. Seperti apa proyeksi penyalurannya di sepanjang tahun 2024 ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pertamina memproyeksikan penyaluran BBM subsidi pada tahun ini tidak akan melampaui kuota yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan yang mengatakan pihaknya berupaya menjaga penyaluran BBM subsidi di tahun 2024 sesuai kuota yang telah ditetapkan. Untuk JBT Solar, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa prognosa di tahun 2024 ini insya Allah dapat kami jaga berada di bawah 0,55% di bawah kuota 2024 sebesar 17,8 juta kiloliter. Sementara untuk JBKP
JBKP dengan kuota di tahun 2024 sebesar 31,6, kami akan melakukan maksimal pelayanan sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada Pertamina dan menjaga di angka prognosa sama seperti angka kuota di tahun 2024, yaitu di angka 31,6. Merujuk data Pertamina, penyaluran BBM jenis solar pada 2024 diperkirakan mencapai 17,71 juta kiloliter atau di bawah kuota yang ditetapkan sebesar 17,8 juta kiloliter. Sementara itu untuk penyaluran BBM jenis Pertalite diperkirakan mencapai 31,6 juta kiloliter sesuai dengan kuota yang ditetapkan untuk tahun ini. Adapun untuk minyak tanah diperkirakan mencapai 0,5 juta kiloliter atau di bawah target kuota sebesar 0,52 juta kiloliter. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi, pemirsa, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mencatat realisasi penyaluran BBM subsidi Pertalite hingga April 2024 ini tembus 9,99 juta kiloliter atau mencapai 31,63% dari total alokasi yang disediakan di tahun 2024. Adapun Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan mendapat kuota 31,7 juta kiloliter di sepanjang tahun 2024. Dengan penyaluran diperkirakan mencapai 31,51 juta kiloliter atau 99,71% dari total alokasi atau masih di bawah kuota. Selain Pertalite, pemirsa BPH Migas juga melaporkan realisasi penyaluran jenis BBM tertentu, yakni solar dan juga minyak tanah hingga April 2024 di atas 30%. Untuk Januari sampai April 2024 ini telah mencapai 5,57 juta kiloliter atau sebesar 30,12% dari total kuota jenis BBM tertentu yang dialokasikan sebesar 18,49 juta kiloliter. Dengan rincian di mana minyak solar ternyata sudah tersalurkan 5,4 juta kiloliter dan minyak tanah 0,1 juta kiloliter. Di sisi lain, pemirsa, Pertamina Patraniaga juga meminta kepada Komisi 7 DPR RI untuk bisa meninjau kembali terkait angka subsidi jenis BBM tertentu minyak solar. Di mana Pertamina Patraniaga menyebut hal itu dikarenakan angka kompensasinya sendiri saat ini sudah mencapai lebih kurang Rp5.000 per liter. Di mana untuk diketahui dalam APBN 2024, solar sendiri mendapatkan kuota subsidi sebanyak 17,8 juta kiloliter. Jadi angkanya cukup besar jika dikalikan dengan subsidi yang diberikan. Dan selanjutnya kita beralih ke proyeksi kuota BBM bersubsidi di tahun 2025. Seberapa besar perkiraan penyaluran di tahun depan? Berikut informasinya. BPH Migas mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2025. Tambahan kuota terutama untuk BBM jenis Pertalite, di mana BPH Migas mengusulkan kuota Pertalite sebanyak 31,33 juta hingga 33,23 juta kiloliter untuk dimasukkan dalam rancangan APBN 2025. Adapun lebih rinci, BPH Migas memproyeksikan rentang volume BBM bersubsidi untuk tahun 2025, yakni BBM jenis solar sebesar 18,33 sampai 19,44 juta kiloliter, Pertalite sebanyak 31,33 hingga 33,23 juta kiloliter, dan minyak tanah di kisaran 0,154 sampai 0,546 juta kiloliter. Untuk menentukan batas atas BBM bersubsidi, BPH Migas menggunakan metode eskalasi laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penjualan BBM. Dalam hal ini penjualan solar, minyak tanah atau Pertalite serta asumsi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu jika dilihat batas atas dari proyeksi Pertalite berkisar 2 juta kiloliter lebih tinggi apabila dibandingkan kuota APBN 2024 untuk Pertalite. Di mana APBN 2024 mengalokasikan jatah subsidi untuk Pertalite sebanyak 31,7 juta kiloliter, sedangkan BPH Migas mengalokasikan sebanyak 31,6 juta kiloliter. Selisih antara kuota APBN 2024 dengan alokasi BPH Migas dipicu adanya pencadangan Pertalite sebanyak 100.000 kiloliter untuk keperluan Pertalite di Pertashop. Tim Liputan IDX Channel. BPH Migas memperkirakan penyediaan kuota BBM subsidi jenis Pertalite masih akan besar di tahun 2025, yakni pada rentang 31,33 sampai 33,23 juta kiloliter. Berkaca pada penyaluran di 2023, BPH Migas melihat konsumsi BBM terus meningkat selepas pandemi COVID-19.
Sebagai contoh, realisasi JBT Solar per 2023 yang melampaui 100% dari kuota yang ditetapkan. Sementara itu, senada dengan BPH Migas, Pertamina Patraniaga memproyeksikan adanya kenaikan konsumsi jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau BBM Pertalite pada tahun 2025 mencapai 32,1 juta kiloliter dari yang sebelumnya di tahun 2024 mencapai 31,6 juta kiloliter. Tak hanya Pertalite, konsumsi jenis BBM tertentu atau solar subsidi pada tahun 2025 ini juga diproyeksikan mencapai 18,6 hingga 18,7 juta kiloliter atau naik dari tahun 2024 yang diproyeksikan hanya 17,71 juta kiloliter. Pertamina pun mengimbau masyarakat untuk mengonsumsi BBM bersubsidi secara bijak dan mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan sebagai salah satu bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah. Ya, kita harapkan terkait dengan subsidi BBM ini sendiri bisa tetap dilanjutkan secara prudent dan terukur oleh pemerintah sambil kemudian menghitung bagaimana kompensasi ataupun subsidi yang diberikan. Apakah kemudian APBN masih cukup mampu untuk menanggung dan apakah perlu penyesuaian? Kita lihat nanti terutama di APBN 2025. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. IDX First Session Closing akan segera kembali.